Bayangkan sebuah bejana raksasa yang ditempa oleh alam. Sebuah wadah isolasi yang unik di mana eksperimen peradaban manusia diaduk dan dimatangkan selama ribuan tahun. Wilayah ini adalah anak benua India. Sebuah lanskap yang batas utaranya ditarik tegas oleh perisai es yang menjulang menantang langit. Pegunungan Himalaya bukan sekedar tumpukan batu mati. Ia berdiri laksana dinding penyekat agung yang menahan gempuran angin dingin Asia Tengah, sekaligus memaksa awan monsun untuk menumpahkan bebannya di tanah selatan. Keberadaannya menciptakan iklim mikrotropis yang hangat, seolah-olah alam semesta sengaja menutup rapot bejana ini, agar kebudayaan di dalamnya dapat berfermentasi dengan karakter yang khas, terlindungi dari gangguan iklim ekstrim dunia luar. Dari lelehan salju di ketinggian tersebut, mengalirlah arteri-arteri raksasa yang menyuntikkan daya hidup ke dataran di bawahnya. Sungai Indus, Gangga, dan Brahmaputra berfungsi sebagai sistem peredaran darah bagi anak benua ini. Di sepanjang tepiannya lah, lumpur aluvial yang kaya nutrisi diendapkan, mengubah gurun tandus menjadi lumbung pangan yang melimpah. Arus sungai ini bukan sekadar air, melainkan tulang punggung cair yang menopang struktur masyarakat awal. Ia menarik manusia untuk menetap, memaksa mereka meninggalkan cara hidup berburu demi mengelola tanah, dan pada akhirnya membangun kompleksitas sosial. Sungai-sungai ini menjadi katalisator yang mengubah debu menjadi emas pertanian, sekaligus jalan raya fluida yang mengikat simpul-simpul komunitas yang berjauhan. Meskipun terlindungi, perisai alam India tidaklah retak sepenuhnya. Ia memiliki katup-katup strategis yang menjadi titik masuknya takdir baru. Di sektor barat laut, celah pegunungan seperti Khyber dan Bolan menganga sebagai lubang kunci di antara tebing-tebing curam. Lorong-lorong sempit ini adalah titik nadir pertahanan sekaligus jendela dunia. Jalur inilah yang menjadi urat nadi bagi pedagang sutra dan rempah, namun juga menjadi karpet merah bagi pasukan penakluk yang lapar wilayah. Melalui retakan-retakan inilah, gelombang DNA baru, mulai dari bangsa Arya hingga legiun Yunani, disuntikkan ke dalam populasi lokal, menciptakan dinamika sejarah yang merupakan hasil tarik-menarik antara isolasi geografis dan intrusi asing. Jauh sebelum tinta sejarah ditorehkan, jejak kaki manusia telah membatu dalam lapisan debu Neolitikum. Di situ seperti Mehergar, kita menyaksikan fajar pertanian yang menyingsing perlahan. Di kaki Bukit Baluchistan, inilah terjadi metamorfosis besar. Manusia berhenti menjadi parasit alam dan mulai menjadi arsiteknya. Gubuk-gubuk lumpur sederhana di sana adalah saksi bisu transformasi dari pengembara menjadi petani menetap. Domestikasi gandum dan penjinakan hewan di Mehergar adalah fondasi sunyi yang kelak menopang beban berat superstruktur perkotaan di lembah Indus. Sebuah jembatan evolusi yang menghubungkan liarnya zaman batu dengan ketelaturan hidup menetap. Untuk merekonstruksi masa lalu yang terkubur ini, kita memerlukan lebih dari sekadar satu kunci. Arkeologi bertindak sebagai pembedah forensik ketika saksi mata telah tiada. Puing-puing Harappa dan Mohenjo-daro dengan presisi tata kotanya adalah kerangka fisik yang menceritakan kisah tentang disiplin dan birokrasi tanpa sepatah kata pun. Benda-benda bisu seperti manik-manik dan alat ukur menjadi narator yang jujur tentang ekonomi mereka. Namun, ketika kita memasuki zaman Weda, tanah berhenti bercerita dan memori lisan mengambil alih. Nyanyian Weda dan dialog filosofis Upanishad memberikan kita peta jalan menuju lanskap mental dan spiritual leluhur. Sesuatu yang tidak pernah bisa digali oleh cangkul arkeolog. Gambaran utuh tentang India kuno akhirnya dilengkapi oleh lensa pengamat luar. Catatan duta besar Yunani seperti Megasthenes atau jurnal peziarah Tiongkok seperti Fahien berfungsi sebagai cermin pantul yang merekam India dari sudut pandang yang berbeda.
Mereka menangkap detail-detail keseharian dan keanehan budaya yang sering luput dari mata penduduk lokal yang sudah terbiasa. Dengan menjalin bukti fisik dari dalam tanah, memori spiritual dari teks suci, dan kesaksian objektif dari orang asing, kita tidak sekadar membaca sejarah, melainkan menyusun kembali mosaik kehidupan yang pernah berdenyut kencang di masa lalu. Ketika fajar sejarah mulai menyingsing di milenium ketiga sebelum Masehi, saat piramida-piramida Mesir baru mulai menyusun bayangannya di atas pasir Giza, dan zigurat-zigurat Mesopotamia masih berusaha menggapai langit, sebuah fenomena urban yang jauh lebih luas dan sunyi sedang menggeliat di timur. Ini bukanlah kisah tentang satu kota atau satu raja yang gila kuasa, melainkan sebuah orkestrasi peradaban yang membentang di wilayah yang lebih besar daripada gabungan Mesir dan Mesopotamia. Peradaban lembah Sungai Indus atau peradaban Harappa muncul bukan sebagai ledakan kekacauan, melainkan sebagai sebuah mesin presisi yang tiba-tiba berdetak hidup di dataran banjir Asia Selatan. Bayangkan, sebuah jaringan masyarakat yang terikat bukan oleh pedang penakluk, melainkan oleh ukuran bata yang seragam dan obsesi kolektif terhadap ketertiban air. Sebuah utopia teknokratis pertama di dunia yang berbisik lewat reruntuhan bisu. Melangkah masuk ke dalam kota metropolitan seperti Mohenjo-daro atau Harappa pada masa puncaknya adalah seperti melompat ribuan tahun ke depan ke sebuah eksperimen tata kota yang futuristik. Tidak ada jalanan yang berkelok-kelok sembarangan seperti labirin kota-kota abad pertengahan Eropa yang akan muncul ribuan tahun kemudian. Di sini, rasionalitas memerintah mutlak. Jalan-jalan utama membentang lurus dari utara ke selatan dan timur ke barat, membelah kota menjadi blok-blok persegi panjang dengan presisi grid yang nyaris matematis, seolah-olah seluruh kota telah digambar di atas meja arsitek sebelum bata pertama diletakkan. Angin yang berhembus melalui lorong-lorong ini seakan diatur untuk berfungsi sebagai pendingin udara alami, menyapu debu dan panas dari pemukiman yang padat. Disinilah konsep kota didefinisikan ulang bukan sekedar tempat berkumpul, melainkan sebagai mesin hunian yang terintegrasi. Namun, keajaiban sesungguhnya dari peradaban ini tidak terletak pada apa yang menjulang ke atas, melainkan apa yang tertanam di bawah tanah. Warga Indus memiliki obsesi terhadap kebersihan yang melampaui zamannya. Di bawah jalan-jalan yang rapi itu, tersembunyi sistem saraf kota yang sesungguhnya, jaringan drainase bawah tanah yang canggih. Saluran-saluran air limbah yang dilapisi bata mengalir dari setiap rumah, bertemu di saluran utama yang tertutup batu kapur, dilengkapi dengan lubang inspeksi, manhole, untuk pembersihan berkala. Bayangkan sebuah masyarakat di zaman perunggu yang sudah memikirkan pengelolaan limbah dengan standar yang baru akan dicapai kembali oleh dunia modern berabad-abad kemudian. Setiap rumah, dari yang paling sederhana hingga yang mewah, memiliki akses ke sumur pribadi dan kamar mandi, menegaskan bahwa martabat hidup dan sanitasi bukanlah hak istimewa segelintir elit, melainkan standar umum bagi warga kota. Di tengah keteraturan grid tersebut, arsitektur Indus berbicara dalam bahasa keseragaman yang mencenangkan. Bahan bangunan utama mereka bukanlah batu potong raksasa, melainkan bata bakar dengan rasio dimensi standar 1:2:4. Rasio ini ditemukan konsisten di ribuan kilometer wilayah, dari pemukiman pesisir di selatan hingga pos perdagangan di dekat pegunungan utara. Bata-bata merah yang dibakar dalam oven ini adalah simbol dari sebuah otoritas tak kasat mata yang mampu memaksakan standarisasi tanpa perlu memamerkan wajah penguasa. Bangunan-bangunan perumahan dirancang dengan privasi tinggi. Pintu masuk jarang menghadap langsung ke jalan utama, melainkan ke lorong samping, dan jendela-jendela jarang ditemui di lantai dasar, menciptakan oase ketenangan domestik di tengah hiruk-pikuk kota dagang yang sibuk. Rumah-rumah ini seringkali bertingkat dua, mengelilingi halaman tengah yang terbuka, tempat kehidupan keluarga berdenyut aman dari pandangan luar. Pusat kehidupan spiritual dan komunal kota ini termanifestasi dalam struktur yang unik di bagian kota yang lebih tinggi, yang sering disebut sebagai benteng atau citadel. Namun, anehnya,
Tidak ada struktur yang dapat diidentifikasi secara pasti sebagai istana megah dengan harta karun atau kuil raksasa dengan altar pengorbanan darah. Sebaliknya, monumen terpenting di Mohenjo-daro adalah The Great Bath atau pemandian besar. Kolam persegi panjang yang dilapisi bitumen atau aspal alami untuk mencegah kebocoran ini adalah sebuah katedral air. Tangga-tangga di kedua ujungnya mengundang orang untuk turun ke dalam air, bukan untuk berenang rekreasi, melainkan untuk ritual penyucian. Ini menunjukkan bahwa bagi masyarakat Indus, kebersihan fisik adalah jembatan menuju kemurnian spiritual. Air adalah elemen suci yang mengikat komunitas. Sebuah teologi yang ditulis dalam cairan, bukan dalam patung berhala raksasa yang menakutkan. Basis yang menopang kemegahan urban ini adalah ekonomi pertanian yang tangguh. Lembah Indus adalah hadiah dari lumpur yang dibawa banjir, dan para petani Indus adalah ahli hidrologi praktis. Mereka tidak hanya menunggu hujan, mereka menjinakkan sungai. Sistem irigasi dan tanggul dibangun untuk memanen air banjir, memungkinkan mereka menanam gandum, jelai, kacang polong, dan yang paling revolusioner, kapas. Surplus pangan yang dihasilkan dari ladang-ladang subur ini disimpan dalam lumbung-lumbung raksasa di kota, yang berfungsi seperti bank sentral di masa kini. Lumbung padi ini, dengan sistem ventilasi udaranya yang cerdas untuk mencegah pembusukan, adalah bukti bahwa keamanan pangan dikelola secara terpusat dan sistematis, menjamin bahwa para pengrajin dan pedagang di kota dapat terus bekerja tanpa perut lapar. Jangkauan peradaban ini tidak berhenti di tepi ladang gandum. Mereka adalah pelaut dan pedagang ulung yang menatap cakrawala. Di situs Lothal di wilayah Gujarat modern, para insinyur kuno membangun dermaga batu bata pertama di dunia yang dilengkapi dengan pintu air untuk mengatur pasang surut, memungkinkan kapal-kapal berlabuh dengan aman. Dari pelabuhan inilah, barang-barang eksotis Indus berlayar menyeberangi Laut Arab menuju Teluk Persia. Teks-teks kuno Sumeria di Mesopotamia berbicara tentang sebuah negeri bernama Meluha, negeri kulit hitam atau dataran tinggi, yang mengirimkan kayu hitam, emas, gading, dan burung merak. Hubungan dagang ini adalah bukti globalisasi awal, di mana segel perniagaan Indus ditemukan jauh di kota-kota Ur dan Kish, menandakan adanya bahasa komersial yang dipahami lintas benua. Di sektor kerajinan, seniman Indus adalah miniaturis yang jenius. Mereka tidak membangun patung kolosal setinggi gedung, tetapi menuangkan keahlian mereka pada benda-benda mikro. Segel-segel steatit, batu sabun, berukuran kecil diukir dengan detail yang menakjubkan, menampilkan hewan-hewan seperti banteng berpunuk, gajah, badak, dan yang paling misterius, unicorn, atau hewan bertanduk satu. Segel ini bukan sekedar seni, mereka adalah kartu identitas, label merek bagang, dan jimat pelindung yang digunakan untuk menyegel ikatan barang dagangan. Selain itu, penguasaan metalurgi perunggu dan pembuatan manik-manik karnelian yang dibor dengan presisi mikroskopis menunjukkan adanya spesialisasi kerja yang sangat tinggi. Patung perunggu kecil Dancing Girl yang ditemukan di Mohenjo-daro dengan pose santai dan penuh percaya diri menangkap semangat kemanusiaan yang hidup, jauh dari kaku dan formalitas seni religius yang berlebihan. Namun, di balik semua pencapaian material ini, jiwa masyarakat Indus tetap terselubung misteri yang memikat. Struktur sosial mereka tampak sangat egaliter jika dibandingkan dengan hierarki piramida Mesir yang menindas. Ketiadaan bukti istana raja yang mencolok atau makam agung dengan harta berlimpah menimbulkan pertanyaan besar, siapa yang memerintah mereka? Apakah ini sebuah federasi pedagang, oligarki pendeta, ataukah sebuah sistem demokrasi proto yang belum kita pahami? Patung Priest King yang terkenal dengan tatapan meditatif dan jubah bermotif trefoil memberikan petunjuk samar tentang adanya elit spiritual. Tetapi ia tidak memegang tongkat komando perang. Agama mereka tampaknya berpusat pada pemujaan kesuburan dan alam. Sosok Ibu Dewi dari tanah liat ditemukan di banyak rumah tangga, dan segel terkenal yang menampilkan sosok bertanduk yang duduk dalam posisi yoga dikelilingi hewan-hewan, Pashupati,
sering dianggap sebagai bentuk awal dari Siwa, dewa asketis Hindu. Misteri terbesar dari semuanya terkunci dalam sistem tulisan mereka. Ratusan tanda dan simbol yang tertera pada segel, tembikar, dan papan nama raksasa di Dolavira tetap membisu hingga hari ini. Berbeda dengan hieroglif atau cuneiform yang telah berhasil dipecahkan, skrip Indus menolak untuk menyerahkan rahasianya. Tulisan ini singkat, jarang lebih dari 5 karakter berturut-turut, menyiratkan bahwa ia mungkin bukan naskah naratif untuk menulis puisi atau sejarah perang, melainkan kode identitas atau sistem akuntansi. Kebisuan naskah ini adalah tembok penghalang utama yang memisahkan kita dari nama-nama penguasa mereka, doa-doa mereka, dan pikiran terdalam rakyat Indus. Kita mengenal mereka hanya melalui benda yang mereka tinggalkan, bukan melalui kata-kata yang mereka ucapkan. Sehebat apapun keteraturan yang mereka bangun, peradaban ini tidak kebal terhadap hukum alam yang kejam. Sekitar tahun 1900 SM, detak jantung kota-kota besar ini mulai melemah. Ini bukanlah keruntuhan dramatis dalam semalam seperti Pompei, melainkan sebuah proses peluruhan yang lambat dan menyakitkan. Bata-bata baru dipasang dengan sembarangan. Rumah-rumah besar disekat menjadi petak-petak kumuh. Dan saluran drainase yang dulunya dibanggakan mulai tersumbat sampah. Ketertiban sipil yang telah bertahan selama 1 milenium mulai retak. Teori lama tentang invasi bangsa Arya yang datang dengan kereta perang dan menghancurkan kota-kota damai ini, kini mulai ditinggalkan oleh banyak sejarawan modern, karena kurangnya bukti arkeologis berupa pembantaian massal atau lapisan abu bekas kebakaran hebat di sebagian besar situs. Penjelasan yang lebih masuk akal dan mengerikan datang dari langit dan bumi itu sendiri. Perubahan iklim memainkan peran antagonis utama. Pola monsun yang selama berabad-abad memberikan kehidupan mulai bergeser ke timur, meninggalkan lembah Indus dalam kekeringan yang panjang. Sungai Saraswati yang legendaris, yang dulunya mengalir deras sejajar dengan Indus dan menjadi rumah bagi banyak pemukiman, perlahan mengering dan mati akibat pergeseran tektonik yang memutus aliran glasialnya dari Himalaya. Tanpa air, darah peradaban berhenti mengalir. Penduduk terpaksa melakukan eksodus massal, meninggalkan kota-kota bata mereka yang megah untuk kembali ke kehidupan desa yang lebih sederhana di arah timur, menuju lembah Gangga yang lebih basah. Kota-kota metropolitan itu pun perlahan ditinggalkan, diserahkan kembali kepada gurun dan angin. Harappa dan Mohenjo-daro tidak dihancurkan oleh musuh, melainkan mati karena ditinggalkan oleh anak-anaknya sendiri yang mencari harapan baru di tempat lain. Debu menutupi jalan-jalan grid yang rapi dan keheningan menyelimuti pemandian besar. Namun, warisan mereka tidak sepenuhnya lenyap. Tradisi yoga, pemujaan terhadap Dewi Ibu, kesucian air, dan simbolisme hewan tertentu akan terus hidup, berinkubasi dalam kegelapan sejarah untuk kemudian mekar kembali dalam bentuk baru ketika peradaban India bangkit sekali lagi di tepi sungai Gangga, membawa serta memori samar dari leluhur urban mereka yang telah lama hilang. Ketika debu mulai mengendap di atas reruntuhan kota-kota bata Harappa yang ditinggalkan, sebuah keheningan panjang menyelimuti anak benua India, seolah-olah tanah itu sendiri sedang menahan napas, menunggu babak berikutnya dari drama sejarah. Namun, keheningan ini perlahan dipecahkan, bukan oleh derap langkah pasukan penakluk yang menghancurkan, melainkan oleh gemuruh roda kereta ringan berjeruji dan lantunan himne dalam bahasa yang baru dan asing, Sansekerta. Ini adalah momen ketika tirai panggung sejarah diangkat kembali untuk menyambut para pendatang baru yang menyebut diri mereka sebagai Arya atau Yang Mulia. Kedatangan mereka tidak terjadi dalam satu gelombang pasang surut yang tiba-tiba, melainkan lebih menyerupai rembesan air yang perlahan namun pasti menjenuhkan tanah, mengubah tekstur budaya India selamanya. Asal-usul mereka tetap menjadi teka-teki yang terbungkus dalam kabut waktu. Apakah mereka adalah gelombang migran yang menuruni celah pegunungan Hindukus dari stepa Asia Tengah, membawa serta kuda-kuda tangkas yang belum pernah dilihat penduduk lokal? Ataukah mereka adalah tunas asli yang tumbuh dari tanah India itu sendiri dan berevolusi secara internal? Perdebatan ini tetap menjadi labirin akademis yang belum menemukan jalan keluar pasti.
namun dampak kehadiran mereka tak terbantahkan. Sebuah pergeseran tektonik dalam cara manusia memandang Tuhan, masyarakat, dan diri mereka sendiri. Pada fase awal yang sering disebut sebagai periode Weda awal, kehidupan bangsa Arya belumlah terikat pada tanah atau dinding batu. Mereka adalah pengembara yang memandang Cakrawala sebagai rumah. Berbeda dengan insinyur Harappa yang terobsesi pada sanitasi dan geometri kota, kaum Arya adalah arsitek suara. Monumen terbesar yang mereka bangun bukanlah piramida atau benteng, melainkan Rigveda, kumpulan ribuan himne yang tidak dipahat di batu, melainkan ditenun dalam memori, dan dijaga kemurniannya melalui lisan dari generasi ke generasi. Bagi mereka, kata-kata memiliki kekuatan magis yang mampu menggetarkan semesta. Masyarakat awal ini hidup dalam ritme pastoral yang sederhana namun keras. Kekayaan tidak dihitung dari luas tanah atau tumpukan emas di brankas, melainkan dari jumlah harta berkaki 4 yang mereka miliki. Sapi adalah mata uang yang bernafas, simbol status dan sumber kehidupan. Kosakata mereka mencerminkan obsesi ini. Kata untuk perang dalam bahasa Sanskerta kuno adalah gavishti, yang secara harfiah berarti pencarian sapi. Konflik antar suku seringkali hanyalah bentrokan para gembala yang memperebutkan padang rumput, bukan ekspansi teritorial kerajaan. Struktur politik pada masa ini masih cair, menyerupai ikatan keluarga besar daripada negara birokratis. Unit dasar masyarakat adalah kula, keluarga, yang kemudian berkumpul membentuk grama, desa nomaden, lalu vis, klan, dan puncaknya adalah jana, suku. Di puncak hierarki suku ini berdiri seorang rajan. Namun, jangan membayangkan rajan sebagai raja absolut yang duduk di atas takhta gading dengan kekuasaan tanpa batas untuk memenggal kepala. Ia lebih mirip ketua dewan direksi dalam sebuah korporasi kesukuan, seorang primus inter pares, yang pertama di antara yang setara. Kekuasaannya dibatasi oleh majelis suku yang vokal seperti sabha dan samiti, tempat para tetua dan anggota suku berdebat dan mengambil keputusan kolektif. Tugas utama rajan bukanlah memungut pajak tanah, karena konsep kepemilikan tanah pribadi belum mengkristal, melainkan memimpin doa dalam ritual dan menjadi panglima perang saat ternak mereka terancam. Ia adalah pelindung kawanan, bukan penguasa wilayah. Dunia spiritual bangsa Arya awal adalah cerminan dari ketakjuban dan ketakutan mereka terhadap kekuatan alam yang liar. Tanpa kuil atau patung berhala, mereka mendongak ke langit terbuka dan melihat keilahian dalam fenomena fisik. Indra, dewa yang paling banyak dipuji dalam Rigveda, adalah personifikasi dari badai dan perang. Sebuah kekuatan maskulin yang kasar dan mabuk oleh soma, minuman ritual, yang menghancurkan bendungan awan dengan petirnya untuk membebaskan hujan bagi bumi yang haus. Dia adalah pahlawan bagi bangsa yang hidupnya bergantung pada cuaca. Di sampingnya berdiri Agni, dewa api yang berfungsi sebagai kurir kosmik. Asap yang membumbung dari altar pengorbanan dianggap sebagai jembatan eterial yang membawa persembahan manusia, susu, gandum, dan daging langsung ke mulut para dewa di surga. Waruna, sang penjaga Rita, hukum kosmik, mengawasi moralitas dan keteraturan alam semesta dengan ribuan mata bintangnya, memastikan matahari terbit pada waktunya dan sungai mengalir ke laut. Hubungan antara manusia dan dewa bersifat transaksional dan pragmatis. Aku memberi kepadamu, agar engkau memberi kepadaku. Namun, roda waktu terus berputar, membawa perubahan fundamental ketika bangsa Arya mulai bergerak ke timur, meninggalkan lembah Indus atau Sapta Sindhu menuju dataran Gangga yang lembab dan berhutan lebat sekitar tahun 1000 SM. Pergeseran geografis ini menandai dimulainya periode Weda akhir, sebuah era transisi yang mengubah wajah India dari masyarakat pengembala menjadi peradaban agraris yang menetap. Kunci dari transformasi ini adalah penemuan teknologi baru yang revolusioner, besi. Logam hitam yang disebut Krishna Ayas ini jauh lebih keras dan tajam daripada perunggu. Dengan kapak besi di tangan, hutan-hutan lebat di lembah Gangga yang sebelumnya tak tertembus, kini bisa dibabat habis. Dengan mata bajak besi, tanah aluvial yang keras bisa dibalik hingga dalam, membuka potensi pertanian yang belum pernah terbayangkan sebelumnya.
Hutan belantara diubah menjadi ladang padi dan gandum yang luas. Dan untuk pertama kalinya, bangsa Arya menancapkan akar mereka kuat-kuat ke dalam bumi. Mereka berhenti mengembara. Kehidupan menetap membawa konsekuensi politik yang mendalam. Ketika orang mulai terikat pada tanah, wilayah menjadi lebih berharga daripada ternak. Identitas kesukuan, Jana, melebur menjadi identitas teritorial, Janapada. Rajan, yang dulunya hanya pemimpin perampok ternak, kini bertransformasi menjadi raja berdaulat yang mengklaim kekuasaan atas tanah dan segala isinya. Majelis rakyat seperti Sabah dan Samiti mulai kehilangan taringnya. Suaranya tenggelam oleh kemegahan istana yang mulai tumbuh. Raja mulai mengelilingi dirinya dengan aura keilahian, melegitimasi kekuasaan absolutnya melalui ritual-ritual pengorbanan kuda, Ashwamedha, yang boros dan spektakuler, yang dirancang untuk memamerkan kedaulatan tanpa batas kepada kawan dan lawan. Kerajaan-kerajaan kecil mulai muncul seperti jamur di musim hujan, masing-masing dengan ambisi untuk menelan tetangganya, menabur benih bagi konflik-konflik besar yang kelak dicatat dalam epik Mahabharata. Di tengah kristalisasi kekuasaan politik ini, terjadi pula pembekuan struktur sosial yang paling bertahan lama dalam sejarah manusia. Lahirnya sistem kasta atau warna. Masyarakat yang dulunya cair mulai menyekat dirinya ke dalam kompartemen-kompartemen kedap udara. Legenda penciptaan dalam Purusa Sukta menggambarkan masyarakat sebagai satu tubuh kosmik raksasa yang dikorbankan. Dari mulutnya lahir para Brahmana, pendeta dan intelektual. Dari lengannya muncul kesatria, prajurit dan penguasa. Dari pahanya terlahir Waisya, pedagang dan petani, dan dari kakinya muncul Sudra, pelayan dan buruh. Metafora anatomis ini bukan sekedar puisi. Ia menjadi catak biru penindasan dan pembagian kerja. Warna kulit atau varna dan keturunan menjadi penentu takdir seseorang sejak tarikan napas pertama. Dinding-dinding sosial ini semakin menebal seiring berjalannya waktu, mengubah perbedaan profesi menjadi hierarki darah yang tak bisa ditembus, di mana mobilitas vertikal menjadi hampir mustahil. Kaum Brahmana perlahan naik ke puncak piramida, memegang kunci surga melalui monopoli pengetahuan ritual, sementara kaum Sudra tertekan ke dasar, menopang beban struktur sosial di atas punggung mereka. Kehidupan religius pun mengalami metamorfosis yang rumit. Spontanitas himne Rigveda digantikan oleh mekanika ritual yang presisi dan memusingkan. Agama bergeser dari sekedar penyembahan alam menjadi sebuah teknologi magis yang dikuasai oleh para spesialis. Pengorbanan yatnya tidak lagi sederhana. Ia berkembang menjadi upacara kolosal yang bisa berlangsung berbulan-bulan, membutuhkan partisipasi puluhan pendeta dan pembantaian ratusan hewan. Keyakinan baru muncul bahwa jika satu suku kata saja salah diucapkan dalam mantra, atau satu langkah salah diambil dalam ritual, semesta bisa runtuh. Para dewa seolah-olah menjadi sandara dari ritual yang dilakukan para pendeta. Kehendak dewa bisa ditekuk jika ritual dilakukan dengan sempurna. Inilah masa keemasan kaum Brahmana, di mana kekuasaan spiritual mereka menyaingi, bahkan terkadang melampaui, kekuasaan temporal para raja. Bersamaan dengan kompleksitas ritual ini, korpus literatur suci membengkak. Samaveda disusun sebagai buku nyanyian, mengubah himne Rigveda menjadi melodi yang harus dinyanyikan saat upacara soma, sebuah soundtrack sakral bagi ritual. Yajurveda muncul sebagai buku panduan teknis bagi para pendeta, berisi instruksi mendetail tentang cara membangun altar dan tata cara pengorbanan, sebuah manual operasional untuk mesin ritual. Dan yang paling unik, Atharvaveda berdiri agak terpisah dari ketiga lainnya, berisi kumpulan mantra magis, jampi-jampi penyembuhan, dan doa untuk mengusir roh jahat, mencerminkan asimilasi kepercayaan rakyat jelata dan tradisi non-Arya ke dalam arus utama agama Weda. Selain itu, teks-teks Brahmana disusun sebagai tafsir teologis yang kering dan panjang lebar
untuk menjelaskan makna mistis di balik setiap tindakan ritual, memberikan justifikasi filosofis bagi dominasi kaum pendeta. Menjelang akhir periode ini, sekitar tahun 600 SM, India Utara telah berubah total. Hutan-hutan liar telah menjadi ladang, suku-suku pengembara telah menjadi warga kerajaan, dan doa-doa sederhana telah menjadi institusi agama yang monolitik. Namun di balik kemapanan ini, benih-benih kegelisahan mulai tumbuh. Formalisme ritual yang kaku dan dominasi kasta Brahmana yang mencekik mulai memicu rasa muak di kalangan pemikir bebas. Pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang makna hidup yang sesungguhnya, di luar sekedar memotong kambing di altar, mulai bergaung di dalam hati para pencari kebenaran. Langit India mulai mendung oleh keraguan filosofis, menyiapkan panggung bagi badai intelektual berikutnya yang akan melahirkan Upanishad, Jainisme, dan Buddhisme. Periode Weda telah meletakkan fondasi besi bagi peradaban India, tetapi fondasi itu kini menunggu untuk diuji oleh gempa kebangkitan spiritual yang akan segera datang. Memasuki abad ke-6 sebelum Masehi, lanskap India Utara tidak lagi sekadar hamparan desa-desa pastoral yang tenang atau kumpulan suku-suku nomaden yang saling bersaing memperebutkan ternak. Tanah ini sedang mengalami metamorfosis geologis dalam struktur kekuasaannya, sebuah fenomena yang sering disebut oleh para sejarawan sebagai urbanisasi kedua. Jika peradaban lembah Indus adalah eksperimen pertama yang mati muda, maka era ini adalah pondasi beton yang di atasnya India modern kelak dibangun. Hutan-hutan lebat di dataran Gangga, yang selama berabad-abad menjadi penghalang alam, kini telah takluk sepenuhnya oleh mata kapak besi. Di atas tanah yang baru dibuka itu, muncul bukan lagi gubuk-gubuk jerami, melainkan benteng-benteng batu dan parit-parit pertahanan yang dalam. Identitas manusia tidak lagi ditentukan oleh garis keturunan darah atau nama klan semata, melainkan oleh geografi, oleh tanah tempat kaki mereka memijak dan raja tempat mereka bernaung. Dari kabut sejarah ini, muncullah 16 entitas politik raksasa yang dikenal sebagai Mahajanapada atau pijakan kaki agung. Wilayah-wilayah ini, seperti Kosala, Vatsa, Avanti, dan Magadha, berdiri laksana lempeng-lempeng tektonik yang saling bergesekan, menciptakan gempa politik yang terus-menerus mengguncang anak benua. Di dalam kawah pergolakan politik ini, dua model pemerintahan bertarung memperebutkan jiwa zaman. Di satu sisi berdiri Gana atau Sangha, republik-republik oligarkis yang diperintah oleh Dewan Kesatria. Di sini, kekuasaan tidak terpusat pada satu mahkota, melainkan tersebar di tangan para tetua yang berdebat di aula pertemuan, sebuah sisa-sisa demokrasi kesukuan lama yang keras kepala menolak ketundukan mutlak. Namun, angin sejarah bertiup ke arah yang berlawanan, menuju monarki absolut yang tersentralisasi. Raja-raja baru ini tidak lagi memandang diri mereka sebagai primus inter pares atau yang pertama di antara yang setara. Mereka adalah singa tunggal di puncak rantai makanan. Mereka membangun birokrasi yang rumit untuk memeras pajak dari hasil panen petani, membiayai tentara berdiri atau standing army yang setia hanya kepada gaji, bukan kepada loyalitas suku. Ini adalah era di mana ambisi pribadi seorang raja bisa membakar hangus seluruh negara tetangga, dan diplomasi seringkali hanyalah jeda singkat untuk mengasah pedang. Dari sekian banyak predator politik yang berkeliaran di dataran Gangga, Magadha muncul sebagai monster yang paling menakutkan dan efisien. Kebangkitannya di bawah Bimbisara bukanlah hasil kebetulan, melainkan buah dari strategi dingin yang memadukan perkawinan politik dan agresi militer. Bimbisara, dengan kecerdikan seorang pemain catur, mengamankan perbatasannya melalui aliansi pernikahan, membiarkan dirinya fokus menelan tetangga yang lebih lemah seperti Angga. Namun, adalah putranya, Ajatasatru, yang melambangkan nafsu kekuasaan tanpa batas era ini.
Tragedi berdarah di mana sang putra memenjarakan dan membunuh ayahnya sendiri demi tahta menjadi metafora sempurna bagi semangat zaman itu. Tradisi lama harus mati agar kekuatan baru bisa berkuasa. Ajatasatru mengubah perang menjadi seni penghancuran massal. Ia memperkenalkan mesin perang revolusioner seperti Rata Musala, kereta perang yang dilengkapi pisau berputar untuk memangkas kaki musuh, dan Mahasila Kantaga, mesin pelontar batu raksasa. Di bawah bayang-bayang benteng Rajgir yang dikelilingi 5 bukit, Magadha tumbuh menjadi pusaran air raksasa yang perlahan menyedot kerajaan-kerajaan lain ke dalam perutnya, meletakkan dasar bagi kekaisaran Pan-India pertama. Namun, sementara raja-raja sibuk menumpuk mayat demi perluasan wilayah, sebuah revolusi yang jauh lebih sunyi, namun lebih dahsyat, sedang berkecamuk di dalam pikiran manusia. Urbanisasi dan kekerasan politik yang brutal menciptakan krisis eksistensial. Asap dari altar pengorbanan Weda yang dulunya dianggap sebagai jembatan suci ke surga, kini mulai terasa menyesakan bagi mereka yang mencari makna lebih dalam. Ritual penyembelihan ribuan hewan yang dilakukan kaum Brahmana mulai terlihat sebagai teater kosong yang kejam dan boros, tidak mampu menjawab pertanyaan mendasar tentang penderitaan manusia. Mengapa kita lahir? Mengapa kita menderita? Dan mengapa kita mati hanya untuk dilahirkan kembali dalam penderitaan yang sama? Dari ketidakpuasan ini, lahirlah gerakan Shramana, para pencari kebenaran yang memilih untuk berusaha keras atau bertapa. Mereka adalah para pemberontak spiritual yang meninggalkan kenyamanan kota dan status kasta, berjalan kaki masuk ke dalam hutan, menolak otoritas Weda dan hegemoni Brahmana. Mereka tidak mencari dewa di langit, melainkan mencari kunci pembebasan di dalam labirin kesadaran mereka sendiri. Salah satu raksasa yang muncul dari hutan perenungan ini adalah Vardhamana Mahavira, penyeberang terakhir, Tirthankara, dari tradisi Jain. Ia menawarkan jalan yang radikal dan tanpa kompromi. Bagi Mahavira, alam semesta ini padat oleh nyawa, bukan hanya manusia dan hewan, tetapi batu, air, dan udara pun memiliki jiwa yang terperangkap. Penderitaan, menurutnya, adalah hasil dari karma, debu halus yang melekat pada jiwa akibat tindakan kita. Untuk membersihkan debu ini, ia mengajarkan asketisme ekstrim, menelanjangi diri dari segala kepemilikan, bahkan sehelai benang pun, dan menahan nafsu hingga titik nadir. Namun, permata terindah dari ajarannya adalah ahimsa, atau non-kekerasan mutlak. Ini bukan sekadar pasifisme, melainkan sebuah disiplin mental yang ketat untuk tidak menyakiti makhluk apapun dalam pikiran, perkataan, atau perbuatan. Di dunia yang penuh darah oleh pedang Ajatasatru, ajaran Mahavira berdiri sebagai antitesis yang mengejutkan. Ia juga memperkenalkan konsep Anekantawada, sebuah prisma intelektual yang mengajarkan bahwa kebenaran itu memiliki banyak sisi, dan pandangan manusia hanyalah satu fragmen dari realitas utuh, sebuah obat penawar bagi fanatisme dogmatis. Di sisi lain spektrum pencarian spiritual ini, seorang pangeran dari kaki Himalaya, Siddhartha Gautama, menempuh perjalanan yang berbeda. Setelah meninggalkan istana kapur barusnya yang penuh ilusi kenikmatan, dan setelah menyadari bahwa penyiksaan diri ekstrim ala pertapa hutan hanya melemahkan pikiran tanpa membawa pencerahan, ia menemukan dawai gitar yang disetel sempurna, jalan tengah. Di bawah pohon Bodhi, ia tidak memecahkan misteri alam semesta dengan rumus matematika, melainkan dengan diagnosis dokter. Ia merumuskan 4 kebenaran mulia, bahwa hidup adalah dukha atau penderitaan atau ketidakpuasan, bahwa penyebabnya adalah tanha atau nafsu keinginan atau kemelekatan, bahwa ada obat untuk penyakit ini atau nirodha, dan resepnya adalah jalan mulia berunsur 8. Ajaran Buddha bagaikan angin segar yang menerobos jendela-jendela kasta yang tertutup rapat. Ia tidak berbicara dalam bahasa Sanskerta yang elitis dan sulit dipahami, melainkan dalam bahasa Pali, bahasa rakyat jelata. Ia membuka pintu sangha, komunitas biara bagi siapa saja,
raja, pedagang, pelacur, hingga pembersih tinja, tanpa memandang stempel kelahiran mereka. Ini adalah revolusi sosial yang terselubung jubah safron. Buddha tidak menyerukan penggulingan raja, tetapi ia menciptakan sebuah republik spiritual di mana setiap individu memiliki potensi yang sama untuk mencapai pencerahan atau nirvana, yaitu padamnya api keinginan. Dharma yang ia ajarkan adalah rakit untuk menyeberangi sungai samsara yang deras, sebuah alat pragmatis untuk mengakhiri siklus kelahiran kembali, bukan dogma untuk disembah secara buta. Periode 600 hingga 325 SM ini, dengan demikian, adalah sebuah paradoks yang indah dan mengerikan. Di satu sisi, ini adalah zaman besi dan darah, di mana negara-negara teritorial Mahajanapada ditempa melalui perang yang kejam dan ambisi Machiavellian para Raja Magadha. Namun, di sisi lain, tekanan dari penderitaan zaman itu justru memeras keluar saripati kebijaksanaan manusia yang paling luhur. Saat pedang-pedang beradu memperluas batas kerajaan fisik, pikiran-pikiran besar Mahavira dan Buddha justru meruntuhkan batas-batas ego dan ilusi. Mereka tidak menghentikan perang di medan laga, tetapi mereka menawarkan benteng perlindungan batin yang tidak bisa ditembus oleh panah musuh manapun. Ketika tirai periode ini perlahan turun dengan kedatangan Alexander Agung di ufuk barat, India telah berubah selamanya. Ia telah memiliki struktur politik kekaisaran yang kokoh dan jiwa spiritual yang mendalam, siap untuk menyongsong zaman keemasan di bawah dinasti Maurya yang akan segera terbit. Sementara para filsuf di hutan-hutan Gangga sibuk membedah anatomi penderitaan manusia dan merumuskan jalan menuju pencerahan, cakrawala barat India mulai menggelap oleh bayang-bayang ambisi imperial yang datang dari jauh. Selama berabad-abad, penghalang alam di barat laut berfungsi sebagai saringan yang hanya membiarkan tetesan pedagang atau migran lewat. Namun, pada akhir abad ke-6 Masehi, saringan itu jebol oleh tekanan sebuah mesin politik raksasa. Kekaisaran Achaemenid dari Persia, di bawah komando Darius pertama, tidak datang sebagai tamu yang sopan, melainkan sebagai gelombang pasang yang menelan wilayah Gandhara dan lembah Indus. Ini adalah momen ketika isolasi agung anak benua itu robek. India tidak lagi menjadi dunia yang tertutup bagi dirinya sendiri, melainkan terseret ke dalam orbit politik global yang berpusat di Persepolis. Darius menjadikan wilayah barat laut ini sebagai satrap, provinsi ke-20. Sebuah lumbung emas yang membayar upeti debu emas dalam jumlah yang mencengangkan, menjadikan India sapi perah bagi kemegahan istana Persia yang jauh di barat. Namun, penaklukan Persia bukanlah sekadar tentang penjarahan aset atau garis batas di peta. Ia adalah sebuah transfusi budaya yang halus namun permanen. Di balik derap langkah tentara pendudukan, terjadi pertukaran ide yang merembes seperti tinta di atas kertas basah. Para juru tulis Persia memperkenalkan administrasi yang rapi, membawa serta benih bagi sistem tulisan Kharoshthi. Skrip ini, yang ditulis dari kanan ke kiri seperti bahasa Aramaik tuannya, kelak menjadi wadah bagi dekrit-dekrit Raja India berabad-abad kemudian. Lebih jauh lagi, teknik memahat batu Persia yang licin dan berkilau bagaikan cermin, mulai diadopsi oleh pengrajin lokal, sebuah warisan estetika yang nantinya akan mekar sempurna dalam pilar-pilar megah zaman Maurya. Hubungan ini membuka jalan raya saraf yang menghubungkan India dengan dunia Mediterania, memungkinkan barang dan gagasan mengalir bolak-balik jauh sebelum tentara Yunani pernah memimpikan sungai Indus. 2 abad kemudian, ketika ingatan tentang kekuasaan Persia mulai memudar menjadi legenda, badai petir yang jauh lebih ganas menyambar dari arah yang sama. Alexander Agung, sang penakluk muda dari Makedonia, tiba di pintu gerbang India pada tahun 326 SM setelah melumatkan kekaisaran Persia. Ia datang bukan sekadar untuk memerintah, tetapi didorong oleh rasa lapar yang tak terpuaskan untuk mencapai ujung dunia.
Puncak dari drama penaklukan ini terjadi di tepi sungai Jhelum atau Hydaspes, di mana dua visi perang bertabrakan dengan dahsyat. Di satu sisi berdiri Raja Porus, penguasa lokal yang menolak berlutut, dengan barisan gajah perangnya yang menjulang laksana benteng bergerak yang hidup. Di sisi lain, Falangs Makedonia dengan tombak sarisa panjang mereka bergerak seperti landak besi yang disiplin. Pertempuran Hydaspes adalah sebuah tarian maut yang brutal di tengah lumpur dan hujan monsun. Gajah-gajah yang panik menginjak-injak kawan dan lawan, sementara kavaleri Alexander bermanuver dengan kecepatan bedah yang mematikan. Meskipun Alexander memenangkan pertempuran itu dan Porus menyerah dengan martabat seorang kesatria yang membuat sang penakluk terkesan, kemenangan itu adalah titik balik yang ironis. Pasukan Yunani yang telah berjalan ribuan kilometer, yang telah menundukkan raja-raja dari Yunani hingga Afghanistan, akhirnya patah semangat bukan oleh pedang musuh, melainkan oleh kelelahan spiritual dan ketakutan akan apa yang menanti di timur. Desas-desus tentang kekaisaran raksasa di lembah Gangga dengan ribuan gajah perang membuat nyali veteran Makedonia menciut. Alexander terpaksa memutar balik, meninggalkan jejak kota-kota baru dan garnisun yang rapuh di belakangnya. Namun, mundurnya Alexander menciptakan efek vakum yang berbahaya. Ia telah menghancurkan struktur kekuasaan suku-suku kecil di barat laut, memecahkan keseimbangan lama tanpa sempat membangun yang baru secara permanen. Wilayah itu kini menjadi hamparan puing-puing politik yang siap untuk disatukan kembali oleh tangan yang lebih kuat. Sementara badai Yunani berlalu di barat, di jantung dataran Gangga, sebuah raksasa lain sedang duduk di atas tumpukan harta karunnya dengan rasa aman yang semu. Ini adalah Kekaisaran Nanda yang berpusat di Magadha, entitas politik yang membuat pasukan Alexander gemetar untuk melangkah lebih jauh. Dinasti Nanda telah mengubah Magadha menjadi mesin militer yang mengerikan. Mereka tidak lagi mengandalkan feodalisme longgar. Mereka memiliki tentara profesional yang dibayar tunai, didukung oleh kekayaan yang nyaris tak terhitung jumlahnya. Lumbung padi mereka penuh, dan gudang senjata mereka melimpah. Kekuasaan Nanda membentang luas, sebuah hegemoni yang dibangun di atas efisiensi birokrasi yang dingin dan pemerasan pajak yang sistematis. Bagi dunia luar, Nanda adalah monolit yang tak tertembus, sebuah gunung granit yang tidak mungkin digeser. Namun, di balik fasad kekuatan militer yang menggetarkan bumi itu, fondasi dinasti Nanda sebenarnya berdiri di atas rawa kebencian rakyatnya sendiri. Penguasanya saat itu, Danananda, adalah karikatur dari seorang tiran yang kikir. Ia digambarkan dalam sejarah bukan sebagai raja pelindung dharma, melainkan sebagai pengumpul emas yang obsesif, yang memajaki segala sesuatu mulai dari kulit pohon hingga batu di sungai. Kekayaannya adalah hasil dari penderitaan rakyat, dan arogansinya menciptakan musuh di setiap sudut, termasuk di kalangan kaum intelektual Brahmana yang merasa dihina. Danananda adalah raksasa yang kesepian, dibentengi oleh ribuan prajurit tetapi tidak memiliki satupun loyalitas yang tulus. Ia adalah buah yang terlalu matang dan mulai membusuk dari dalam, menunggu angin perubahan yang tepat untuk menjatuhkannya. Kombinasi antara kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan Alexander di barat laut dan ketidakpuasan yang mendidih terhadap tirani Nanda di timur menciptakan sebuah celah kesempatan yang langka dalam sejarah. India bagaikan hutan kering yang menunggu percikan api. Jalur perdagangan darat yang dibuka oleh kampanye Alexander kini menjadi jalan masuk bagi ide-ide revolusioner dan strategi baru. Situasi ini adalah panggung yang sempurna bagi munculnya seorang pemain baru yang tidak memiliki darah bangsalan tetapi memiliki ambisi sekeras baja dan seorang mentor jenius yang menyimpan dendam pribadi terhadap Nanda. Transisi kekaisaran sudah di depan mata. Era kerajaan-kerajaan regional yang saling bertikai akan segera berakhir, digantikan oleh visi penyatuan seluruh arak benua di bawah satu payung kekaisaran yang sesungguhnya. Ketika badai invasi Alexander Agung mulai surut meninggalkan puing-puing kekosongan kekuasaan di barat laut, dan sementara tirani dinasti Nanda di timur semakin membusuk oleh keserakahan yang tak terkendali, India berdiri di tepi jurang sejarah, menunggu tangan seorang pemahat agung untuk menyatukan kepingan-kepingan tanah yang berserakan menjadi satu mozaik raksasa.
Momen ini melahirkan salah satu kemitraan paling legendaris dalam sejarah politik manusia, persekutuan antara kemarahan dingin seorang guru dan ambisi membara seorang murid. Chanakya atau Kautilya adalah seorang Brahmana dengan intelektualitas setajam silet yang menyimpan dendam kesumat terhadap Raja Nanda karena sebuah penghinaan pribadi. Ia menemukan instrumen pembalasannya dalam diri Chandragupta Maurya, seorang pemuda yang asal-usulnya kabur namun memiliki karisma alamiah seekor singa muda yang siap merebut kawanannya. Bersama-sama, mereka tidak sekadar merencanakan kudeta, mereka merancang sebuah arsitektur kekaisaran baru yang akan mengubah definisi kekuasaan di Asia Selatan selamanya. Perjalanan mereka menuju tahta Pataliputra bukanlah sebuah serbuan kavaleri yang gegabah, melainkan sebuah permainan catur berdarah yang dimainkan dengan kesabaran predator. Mengadopsi strategi memakan capati panas dari pinggirannya, Chandragupta tidak langsung menyerang jantung ibu kota yang dijaga ketat. Sebaliknya, ia mulai menggerogoti perbatasan-perbatasan luar Magadha, memotong jalur suplai, dan mengisolasi pusat kekuasaan. Sementara jaring-jaring spionase Chanakya bekerja dalam bayang-bayang untuk menabur benih disensi di kalangan Jenderal Nanda. Ketika saatnya tiba, benteng Nanda yang dulunya dianggap tak tertembus, runtuh bukan hanya oleh gempuran gajah perang, tetapi oleh keroposnya loyalitas dari dalam. Pada tahun 321 SM, Chandragupta menduduki tahta, dan untuk pertama kalinya, seorang penguasa memiliki visi yang melampaui sekadar menumpuk emas. Ia ingin merentangkan payung kekuasaannya dari pegunungan salju di utara hingga lautan di selatan. Namun ujian sesungguhnya bagi legitimasi Maurya datang dari hantu masa lalu, Jenderal Alexander Seleucus Nicator, yang kembali untuk mengklaim warisan tuannya di India. Pertempuran yang terjadi pada tahun 305 Masehi bukanlah sekedar bentrokan fisik antara falangs Yunani dan gajah India, melainkan benturan dua dunia. Chandragupta dengan kekuatan militer yang disiplin berhasil memaksa Seleucus ke meja perundingan. Hasilnya adalah sebuah kemenangan diplomatik yang memukau. Seleucus menyerahkan wilayah luas yang mencakup Afghanistan dan Baluchistan modern, dan sebagai gantinya, Chandragupta memberikan 500 gajah perang, sebuah aset militer yang kelak digunakan Seleucus untuk memenangkan perang di barat. Pernikahan politik antara putri Seleucus dan Istana Maurya menyegal kesepakatan ini, mengubah musuh menjadi kerabat, dan membuka gerbang lebar bagi masuknya pengaruh Helenistik yang memperkaya seni dan budaya istana. Di balik kemegahan ekspansi militer ini, berdirilah sebuah mesin birokrasi yang dirancang dengan presisi jam mekanik, sebagaimana diuraikan dalam Arthashastra. Kitab panduan tata negara yang ditulis oleh Chanakya ini adalah sebuah manifesto real politik yang dingin, jauh sebelum Machiavelli lahir. Di mata Chanakya, negara adalah sebuah organisme yang harus dijaga kesehatannya melalui pengawasan total. Kekaisaran Maurya dijalankan dengan sentralisasi yang ketat. Raja adalah otak, dan birokrasi adalah sistem saraf yang menjangkau desa terpencil sekalipun. Tidak ada yang luput dari mata negara. Sebuah korps mata-mata yang luas, terdiri dari pertapa palsu, pedagang keliling, hingga pelacur istana, bertugas mengumpulkan informasi tentang suasana hati rakyat dan gerak-gerik pejabat korup. Ekonomi dikelola dengan obsesi akuntan. Negara memonopoli tambang, mengontrol harga pasar, dan mengawasi irigasi. Ini adalah bentuk awal dari negara kesejahteraan otoriter, di mana kepatuhan ditukar dengan keamanan dan ketertiban. Ketika Chandragupta memilih untuk turun tahta dan memeluk kehidupan asketis Jain di akhir hayatnya, ia mewariskan sebuah mesin kekaisaran yang berjalan mulus kepada putranya, Bindusara. Seringkali terlupakan di antara ayah yang pendiri dan putra yang legendaris, Bindusara sebenarnya adalah jembatan baja yang kokoh. Ia tidak menyia-nyiakan warisan itu. Sebaliknya,
ia mendorong batas kekaisaran lebih jauh ke selatan, ke wilayah Dekan yang misterius. Dikenal oleh orang Yunani sebagai Amitrochates atau pembunuh musuh, Bindusara memastikan bahwa roda penaklukan terus berputar, menundukkan kerajaan-kerajaan di semenanjung India dan menyatukan daratan di antara dua laut. Di bawah pemerintahannya, India menjadi sebuah entitas geopolitik yang kohesif, sebuah raksasa yang menanti momen pencerahannya. Namun, pencerahan itu harus didahului oleh kegelapan yang pekat. Momen kegelapan itu tiba dengan naik tahtanya Ashoka, putra Bindusara, yang awalnya dikenal sebagai Chandrashoka atau Ashoka yang kejam. Jalannya menuju mahkota dilapisi oleh darah saudara-saudaranya sendiri dalam sebuah perang suksesi yang brutal. Ambisi Ashoka untuk melengkapi penaklukan kakek dan ayahnya membawanya ke gerbang Kalingga, sebuah kerajaan maritim independen di pantai timur yang menolak tunduk. Perang Kalingga pada tahun 261 sebelum Masehi bukanlah pertempuran biasa. Itu adalah sebuah penyembelihan massal. Padang rumput berubah menjadi rawa darah, dan sungai Daya dikatakan memerah oleh mayat manusia. 100.000 orang tewas, dan 150.000 lainnya digiring sebagai tawanan, meninggalkan lanskap kehancuran yang dipenuhi ratapan janda dan anak yatim. Namun, di tengah bau kematian yang menyengat itu, sesuatu yang tak terduga terjadi dalam jiwa sang penakluk. Kemenangan yang seharusnya manis terasa seperti racun empedu di lidah Ashoka. Melihat tumpukan mayat dan penderitaan yang ia sebabkan, benteng ego dan ambisinya runtuh. Ia mengalami krisis eksistensial yang hebat, sebuah transformasi psikologis yang jarang terjadi pada pemegang kekuasaan absolut. Ashoka tidak lagi melihat pedang sebagai alat kejayaan, melainkan sebagai simbol kegagalan moral. Dalam pencariannya akan penebusan, ia berpaling pada ajaran Buddha yang menekankan non-kekerasan, ahimsa, dan kasih sayang. Sang tiran yang menakutkan itu mati di medan Kalingga, dan dari abunya bangkitlah Dharmashoka, raja yang memerintah dengan hukum kebajikan. Konsep Dhamma yang dipromosikan Ashoka bukanlah sebuah agama dogmatis baru, melainkan sebuah kode etik sipil universal yang dirancang untuk menyatukan kekaisaran yang majemuk. Sadar bahwa rakyatnya terdiri dari berbagai sekte, suku, dan bahasa, Ashoka merumuskan Dhamma sebagai perekat sosial. Hormat kepada orang tua, toleransi antar agama, kebaikan kepada pelayan, dan pantangan membunuh hewan. Ia mengubah peran raja dari seorang penakluk wilayah, Digwijaya, menjadi penakluk hati, Dharma Wijaya. Ashoka bertindak layaknya seorang ayah bagi rakyatnya. Ia membangun rumah sakit untuk manusia dan hewan, menanam pohon peneduh di sepanjang jalan raya, dan menggali sumur-sumur umum. Birokrasi mata-mata yang dulu menakutkan diubah fungsinya menjadi Dharma Mahamatras, pejabat yang bertugas mengawasi kesejahteraan moral dan sosial masyarakat. Untuk menyebarkan pesan perdamaian ini, Ashoka memanfaatkan teknologi komunikasi tercanggih pada zamannya, batu. Di seluruh penjuru kekaisaran, dari pegunungan Afghanistan hingga hutan Karnataka, ia mendirikan pilar-pilar batu pasir yang dipoles hingga berkilau seperti kaca. Di pilar-pilar dan dinding batu alam ini, ia memahat edik-edik kerajaan, bukan tentang kemenangannya membunuh musuh, tetapi pengakuan jujur tentang penyesalannya di Kalingga dan instruksi moral bagi rakyatnya. Pilar-pilar ini, dengan hiasan ibu kota berbentuk singa, banteng, atau gajah, adalah monumen seni yang luar biasa, menggabungkan estetika India, Persia, dan Yunani menjadi gaya imperial yang khas. Stupa Sanchi yang megah
dengan kubah batunya yang melambangkan alam semesta, menjadi manifestasi fisik dari perlindungan kerajaan terhadap Buddhisme. Visi Ashoka melampaui batas geografis kerajaannya. Ia menjadi misionaris kerajaan pertama di dunia. Dengan semangat seorang yang baru menemukan cahaya, ia mengirimkan duta-duta perdamaian ke istana-istana Helenistik di Mesir, Suriah, dan Makedonia. Namun, misi yang paling personal dan menyentuh adalah ketika ia mengirimkan potongan hatinya sendiri, putranya Mahendra dan putrinya Sanghamitra, untuk menyeberangi lautan menuju Sri Lanka. Mereka tidak membawa pasukan invasi, melainkan membawa ranting pohon Bodhi dan ajaran Buddha. Langkah ini mengubah Buddhisme dari sekedar sekte lokal di lembah Gangga menjadi agama dunia yang melintasi benua. Ashoka berhasil melakukan apa yang gagal dilakukan Alexander. Ia menaklukkan dunia tanpa menghunus pedang lagi. Namun, ironi sejarah seringkali kejam terhadap kekaisaran besar. Kebajikan Ashoka yang menjadi kekuatan moral kerajaannya, secara paradoks juga menanam benih bagi kelemahan politiknya di masa depan. Kebijakan pasifisme dan demilitarisasi parsial membuat otot-otot militer Maurya perlahan mengendur. Dana besar-besaran yang digelontorkan untuk pembangunan stupa, vihara, dan filantropi menguras kas negara, menciptakan tekanan ekonomi yang berat bagi para penerusnya. Ketika Ashoka mangkat pada 232 sebelum Masehi, obor kekaisaran dioperkan kepada tangan-tangan yang gemetar. Para penerus Ashoka tidak memiliki karisma kakek buyut mereka, Chandragupta, ataupun otoritas moral ayah mereka. Intrik istana kembali merajalela, dan provinsi-provinsi jauh mulai melepaskan diri satu persatu, seperti manik-manik yang lepas dari kalung yang putus. Kematian Kekaisaran Maurya tidak datang dari serbuan asing, melainkan dari sebuah pengkhianatan dalam selimut yang dramatis. Pada tahun 185 SM, di tengah sebuah parade militer yang seharusnya memamerkan kekuatan, Panglima tertinggi Angkatan Perang Maurya, Pushyamitra Sunga, melakukan kudeta terbuka. Di hadapan para prajurit, ia memenggal kepala Raja Maurya terakhir, Brihadrata. Pushyamitra, seorang Brahmana ortodoks yang mungkin resah dengan dominasi Buddhisme di Istana Maurya, mengakhiri dinasti agung itu dengan ayunan pedang. Dengan jatuhnya tubuh raja terakhir ke tanah berdebu, berakhirlah eksperimen pertama penyatuan India. Kekaisaran Maurya mungkin telah runtuh secara fisik, namun bayang-bayang pilarnya yang panjang dan pesan kemanusiaan yang terpahat di batu tetap berdiri kokoh, menantang erosi waktu dan menjadi kompas moral bagi generasi-generasi India yang akan datang. Jika runtuhnya Kekaisaran Maurya diibaratkan sebagai tumbangnya pohon beringin raksasa yang selama ini menaungi seluruh hutan, maka periode yang menyusulnya bukanlah kematian hutan itu sendiri, melainkan ledakan pertumbuhan semak belukar yang liar dan berwarna-warni. Sentralisasi monolitik yang pernah dikendalikan dari Pataliputra hancur berkeping-keping, seperti kaca cermin yang jatuh ke lantai batu, menciptakan ribuan pantulan kekuasaan yang lebih kecil namun tajam. Di dataran utara, debu kudeta Pushyamitra Sunga mengendap menjadi tatanan baru yang reaktif. Dinasti Sunga dan kemudian Kanva tidak sekedar mengganti bendera di istana. Mereka berusaha memutar balik jarum jam spiritual. Asap dari altar pengorbanan Weda yang sempat meredup di bawah naungan payung toleransi Ashoka kini membumbung tinggi kembali dengan keganasan baru. Ini adalah zaman restorasi ortodoksi, di mana mantra-mantra Sansekerta kembali bergema dominan di aula kekuasaan, mencoba menenggelamkan lonceng-lonceng vihara yang telah berbunyi nyaring selama 1 abad terakhir. Namun, ini bukanlah kemunduran total ke masa lalu. Seni pahat batu di Barhut dan Sanchi yang terus berkembang menunjukkan bahwa bahkan di tengah kebangkitan Brahmanisme, tunas-tunas estetika Buddha telah menancapkan akar yang terlalu dalam untuk dicabut begitu saja.
Sementara utara sibuk dengan nostalgia Wedanya, di dataran tinggi Dekan yang berbatu dan terjal, sebuah kekuatan baru bangkit sebagai tulang punggung yang menghubungkan utara yang Aryan dan selatan yang Dravidian. Dinasti Satavahana muncul bukan sebagai penakluk yang haus darah, melainkan sebagai administrator ulung yang memahami seni menyeimbangkan kekuasaan. Mereka adalah para perajin stabilitas di tengah gejolak yang memperkenalkan inovasi birokrasi berupa hibah tanah kepada kaum Brahmana dan institusi agama, sebuah praktik yang bagaikan menanam benih feodalisme yang kelak akan tumbuh menjalar di seluruh sejarah agraria India. Uniknya, dalam masyarakat patriarki yang keras, para raja Satavahana dengan bangga menyematkan nama ibu mereka sebagai bagian dari identitas kerajaan, seperti Gautami Putra Satakarni, seolah menegaskan bahwa di balik tahta batu mereka terdapat kekuatan matriarki yang halus namun mengikat. Di bawah perlindungan mereka, gua-gua batu cadas di pegunungan Ghats Barat dipahat menjadi katedral-katedral sunyi yang megah, tempat para pedagang kaya dan keluarga kerajaan bersaing menyumbangkan kekayaan mereka demi keabadian Dharma. Namun, drama paling spektakuler periode ini tidak terjadi di dalam istana-istana pribumi, melainkan di gerbang barat laut yang tak pernah bisa tertutup rapat. Penghalang Himalaya di sana kembali bocor. Kali ini bukan oleh satu badai besar, melainkan oleh gelombang pasang yang datang silih berganti tanpa henti. Orang-orang Indo-Yunani, Bactrian Greeks, adalah yang pertama menerobos masuk, membawa serta hantu Alexander dan kecintaan pada logika Helenistik. Namun, interaksi ini melahirkan sesuatu yang jauh lebih indah daripada penaklukan militer. Sebuah dialog peradaban. Raja Menander, yang dikenal dalam legenda India sebagai Milinda, tidak datang hanya untuk menancapkan tombak, tetapi untuk mengajukan pertanyaan. Dialog filosofisnya dengan orang suci Buddha, Nagasena, yang terekam dalam kitab Milinda Panha, adalah bukti pertemuan dua samudera intelektual, rasionalisme Yunani dan etika metafisik India yang melebur tanpa saling menghancurkan. Mata uang koin mereka yang dicetak dengan presisi wajah raja yang realistis di satu sisi dan simbol dewa India di sisi lain adalah metafora fisik dari hibriditas budaya yang sedang terjadi. Gelombang Yunani ini segera disusul oleh arus nomaden yang lebih kasar, bangsa Saka dan Parthia, yang turun dari padang rumput Asia Tengah bagaikan kawanan serigala yang lapar lahan baru. Namun, India memiliki kemampuan magis seperti spons raksasa. Ia menyerap para penyerbu ini, menelan identitas asing mereka, dan memuntahkan mereka kembali sebagai ksatria-ksatria terindianisasi. Para penakluk ini dengan cepat mengadopsi nama, dewa, dan adat istiadat lokal, hingga batas antara orang asing dan pribumi menjadi kabur. Namun, sintesis budaya ini mencapai titik didihnya yang paling sempurna dan agung di bawah panji Kekaisaran Kushan. Bangsa Yuzi yang dulunya nomaden ini bertransformasi menjadi kaisar-kaisar kosmopolitan yang mengenakan jubah sutra Tiongkok, berbicara dalam bahasa hibrida, dan memuja dewa-dewa dari berbagai panteon. Di puncak piramida kekuasaan ini berdirilah Kaniska I, sosok yang membayangi sejarah periode ini seperti Kolosus. Kaniska bukanlah raja yang picik. Ia adalah seorang alkemis budaya. Di satu tangan, ia memegang pedang yang mengamankan wilayah dari Asia Tengah hingga Gangga, dan di tangan lain, ia memegang teratai Dharma. Di bawah naungannya, Buddhisme mengalami metamorfosis teologis menjadi Mahayana atau kendaraan besar, yang mengubah Buddha dari seorang guru manusiawi menjadi sosok ilahiyah yang layak disembah. Konsili Buddha keempat yang diprakarsainya di Kashmir menjadi titik balik yang melontarkan agama ini keluar dari batas India, melintasi pegunungan bersalju menuju Tibet, Tiongkok, dan akhirnya Jepang. Kaniska memahami bahwa agama adalah komoditas ekspor yang paling halus dan tahan lama.
Dampak dari visi kosmopolitan Kushan ini tercetat abadi dalam batu melalui dua sekolah seni yang kontras namun berdampingan. Di wilayah Gandhara yang dingin dan berbatu di barat laut, para pemahat yang terinspirasi oleh estetika Romawi Yunani memahat Buddha dengan wajah Apollo, hidung mancung, rambut bergelombang yang ditata rapi, dan jubah toga yang lipatannya jatuh dengan realisme draperi klasik. Ini adalah Buddha yang menatap dunia dengan ketenangan stoik seorang filsuf barat. Sementara itu, jauh di selatan di kota Mathura yang berdebu dan panas, seniman pribumi memahat Buddha dari batu pasir merah berbintik dengan semangat yang sama sekali berbeda. Buddha versi Mathura memiliki bahu lebar, dada bidang yang penuh napas kehidupan, prana, dan dikelilingi oleh roh-roh alam yaksa yang sensual. Dua wajah Buddha ini adalah cermin dari jiwa India zaman itu. Satu memandang ke barat dengan intelektualitas asing, dan satu lagi menatap ke dalam dengan vitalitas pribumi yang purba. Namun, semua kemegahan budaya dan agama ini sebenarnya mengapung di atas sungai emas yang tak terlihat. Jalur Sutra. Kekaisaran Kushan memposisikan dirinya sebagai penjaga gerbang yang cerdik di persimpangan jalan raya dunia kuno. Mereka mengendalikan simpul-simpul vital yang menghubungkan Kekaisaran Han di Tiongkok, Parthia di Persia, dan Romawi di Mediterania. India pada masa ini bukanlah sebuah pulau yang terisolasi, melainkan jantung yang memompa darah perdagangan global. Rempah-rempah, gading, dan kain katun halus mengalir keluar dari pelabuhan-pelabuhan India, ditukar dengan gelas Romawi, anggur, dan tumpukan koin emas yang membanjiri pasar-pasar lokal. Neraca perdagangan begitu berat sebelah hingga sejarawan Romawi, Pliny yang tua, mengeluh tentang tirisnya kekayaan Roma keselokan kemewahan India. Periode Pasca Maurya yang seringkali disalahartikan sebagai zaman kegelapan karena ketiadaan satu kekaisaran tunggal, sebenarnya adalah masa inkubasi yang paling subur dalam sejarah India kuno. Fragmentasi politik justru menyuburkan tanah bagi eksperimen budaya yang berani. Ketiadaan satu raja absolut memungkinkan pedagang, biksu, dan seniman mengambil alih panggung utama. India menjadi sebuah laboratorium peradaban terbuka, di mana DNA budaya dari Yunani, Persia, Asia Tengah, dan Nusantara diaduk menjadi satu ramuan yang memabukkan. Ketika dinasti Kushan akhirnya meredup dan kekuatan-kekuatan regional mulai lelah oleh perang yang tak berkesudahan, panggung telah siap untuk babak selanjutnya. Tanah yang telah diperkaya oleh pertemuan berbagai bangsa dan agama ini kini menunggu tangan seorang arsitek baru untuk membangun struktur klasik yang akan dikenal sebagai zaman keemasan Gupta. Periode 200 SM hingga 300 M membuktikan bahwa persatuan politik bukanlah syarat mutlak bagi kejayaan peradaban. Terkadang, dalam pecahan-pecahan kaca, cahaya justru memancar lebih terang dan berwarna-warni. Sementara kekaisaran-kekaisaran besar di utara bangkit dan runtuh dalam siklus penaklukan yang berdarah, dan sementara dataran Gangga menjadi jalan raya yang sibuk bagi pasukan asing mulai dari Yunani hingga Kushan, ujung selatan anak benua India berdenyut dalam ritme isolasi yang anggun. Dipisahkan dari seluruh dunia oleh sabuk hutan lebat dan pegunungan Vindhya yang menjulang sebagai tirai hijau raksasa, wilayah Tamilakam berkembang seperti sebuah galaksi yang berputar pada porosnya sendiri. Ini bukanlah tanah yang diperintah oleh hukum besi Arthashastra atau birokrasi dingin para satrap Persia. Di sini, sejarah tidak ditulis dengan tinta kerajaan yang kaku, melainkan dinyanyikan oleh ribuan penyair yang berkeliaran di bawah naungan pohon beringin dan istana kayu. Periode ini, yang dikenal sebagai zaman Sangam, adalah momen ketika peradaban India Selatan mekar sepenuhnya, menciptakan identitas budaya yang begitu kuat dan mandiri, sehingga getarannya masih terasa dalam bahasa dan jiwa orang Tamil hingga hari ini. Panggung politik di selatan ini didominasi oleh 3 mahkota atau Muvendar, sebuah triumvirat dinasti abadi yang terkunci dalam persaingan persaudarahan yang sengit namun seimbang. Di timur yang subur, tempat sungai Kaveri membelah bumi seperti nadi kehidupan, berkuasalah dinasti Chola dengan lambang harimau yang melompat.
Mereka adalah penguasa lumbung padi yang mengubah lumpur delta menjadi emas pertanian. Di ujung selatan yang mencium samudra, dinasti Pandaya memerintah dari kota legendaris Madurai dengan lambang ikan ganda yang mengawasi perairan kaya mutiara. Sementara di pesisir barat yang berbukit dan basah, dinasti Chera berdiri tegak dengan lambang busur panah, menjaga gerbang pegunungan dan pelabuhan laut yang strategis. Hubungan ketiga kerajaan ini bukanlah seperti predator yang ingin memusnahkan mangsanya, melainkan lebih menyerupai tarian perang ritualistik. Konflik di antara mereka adalah tentang hegemoni dan gengsi, seringkali dipicu oleh pencurian ternak atau sengketa perbatasan, bukan ambisi genosida untuk menghapus eksistensi lawan. Raja-raja ini tidak memerintah sebagai tiran yang jauh. Mereka adalah pemimpin klan yang membumi, yang berbagi daging hasil buruan dan anggur dengan para penyair istana dalam pesta-pesta yang riuh. Namun, warisan terbesar dari era ini bukanlah benteng batu atau monumen penaklukan, melainkan sebuah monumen kata-kata. Literatur Sangam adalah jendela kaca bening yang memungkinkan kita mengintip langsung ke dalam jantung kehidupan sosial masyarakat Tamil kuno tanpa distorsi dogma agama yang berlebihan. Di balai-balai pertemuan, Sangam, di Madurai, ribuan puisi disusun dan dikompilasi, menciptakan antologi yang berfungsi sebagai cermin dua sisi. Di satu sisi adalah aham, interior, puisi yang menyelami relung hati manusia yang paling dalam, cinta, kerinduan, dan hubungan rahasia antara kekasih. Puisi-puisi ini menggunakan metafora alam atau tinai, gunung, hutan, ladang, pantai, dan gurun untuk melukiskan suasana hati emosional. Bunga kurinji yang mekar di pegunungan menjadi simbol penyatuan kekasih di malam hari, sementara tanah gersang melambangkan perpisahan yang menyakitkan. Di sisi lain cermin itu, terdapat puram, eksterior, yang merekam dunia luar yang keras. Derap kuda di medan perang, kemurahan hati raja, dan kefanaan hidup. Jika aham adalah bisikan di kamar tidur, maka puram adalah teriakan di alun-alun. Melalui bait-bait inilah, kita mengetahui bahwa masyarakat Sanggam sangat menghargai kepahlawanan. Batu-batu pahlawan, viragal, didirikan untuk menghormati mereka yang gugur membela desa atau menyelamatkan ternak. Dan para janda seringkali memilih untuk mengakhiri hidup mereka sendiri daripada menanggung beban kesedihan. Masyarakat ini tidak terstratifikasi kaku oleh sistem kasta Varna seperti di utara, melainkan dibagi berdasarkan wilayah geografis dan pekerjaan, menciptakan struktur sosial yang lebih organik dan cair, di mana penyair miskin bisa duduk sejajar dengan raja yang perkasa. Sementara para penyair sibuk menenun kata-kata, para pedagang Tamil sibuk menaklukkan samudera. India Selatan pada masa ini adalah jantung maritim dunia kuno. Mereka tidak takut pada laut, mereka memahaminya. Dengan memanfaatkan angin monsun sebagai mesin pendorong alami, kapal-kapal layar mereka mengubah Samudra Hindia menjadi danau pribadi yang sibuk. Pelabuhan Muziris di pantai barat menjadi pintu gerbang kosmopolitan yang legendaris, tempat bertemunya dua dunia. Di dermaga-dermaganya yang bising, terdengar celote bahasa asing dari para pedagang Yavana, istilah lokal untuk orang Yunani dan Romawi yang datang membawa kapal-kapal besar syarat muatan. Transaksi yang terjadi di sini adalah salah satu ketimpangan ekonomi paling menguntungkan dalam sejarah India. Orang-orang Romawi datang dengan rasa lapar yang tak terpuaskan akan rempah-rempah eksotis, terutama lada hitam yang mereka sebut sebagai emas hitam. Selain itu, mereka memburu mutiara, gaging, dan kain muslin transparan yang ditenun sehalus kabut pagi. Sebagai gantinya, karena India Selatan tidak membutuhkan barang manufaktur barat, Romawi terpaksa membayar dengan emas dan perak murni. Aliran logam mulia ini begitu deras, sehingga di Roma, penulis Pliny yang tua mengeluh pahit bahwa kekayaan kekaisaran sedang tiris ke India hanya demi kemewahan yang sia-sia. Penemuan ribuan koin emas Romawi yang terkubur di tanah Tamil Nadu hari ini adalah bukti bisu dari neraca perdagangan yang sangat timpang tersebut.
Para pedagang asing ini bahkan mendirikan pemukiman mereka sendiri di kota-kota pelabuhan, lengkap dengan kuil untuk Augustus, dan beberapa di antaranya disewa sebagai pengawal elit raja-raja Tamil karena postur tubuh mereka yang besar dan bisu karena tidak bisa berbahasa lokal. Akhir periode Sangam sekitar tahun 300 Masehi bukanlah sebuah kiamat yang tiba-tiba, melainkan sebuah senja yang perlahan meredup. Dinasti Kalabhra yang misterius muncul dari kegelapan sejarah untuk mengganggu dominasi 3 mahkota, menciptakan jeda panjang dalam catatan sejarah. Namun, fondasi yang telah diletakkan selama 6 abad ini tidak pernah hancur. Identitas Tamil yang ditempa melalui persaingan 3 kerajaan, diabadikan dalam keindahan puisi Sangam, dan dimakmurkan oleh perdagangan lada, telah menciptakan sebuah peradaban yang unik. Selatan tidak hanya sekedar bagian lain dari India, ia adalah kutub penyeimbang yang vital, sebuah dunia di mana dewa, raja, dan rakyat biasa menari dalam harmoni yang berbeda, menunggu waktu untuk bangkit kembali dan membawa pengaruhnya melintasi lautan ke Asia Tenggara di masa depan. Setelah berabad-abad India terpecah dalam kepingan mozaik politik yang saling bergesekan pasca runtuhnya dinasti Kushan, tirai sejarah kembali terangkat untuk menampilkan babak yang paling gemilang, sebuah era yang sering dilukiskan oleh para pujangga sebagai siang hari yang terik setelah malam panjang ketidakpastian. Ini adalah fajar Kekaisaran Gupta, sebuah zaman di mana pedang penakluk dan pena penyair menari dalam harmoni yang jarang terjadi, menciptakan simfoni peradaban yang resonansinya masih terdengar hingga milenium modern. Kebangkitan dinasti ini tidak dimulai dengan ledakan vulkanik peperangan, melainkan melalui sebuah ikatan suci yang strategis. Chandragupta I, seorang pemimpin lokal di Magadha yang ambisius, memahami bahwa jalan menuju tahta kekaisaran tidak selalu harus dilapisi darah, tetapi bisa juga dilapisi emas pernikahan. Dengan menikahi putri Kumaradevi dari klan Lichhavi yang kuno dan bergengsi, ia tidak hanya menyatukan 2 kerajaan, tetapi juga menyuntikkan legitimasi purba ke dalam darah dinasti barunya. Pernikahan ini adalah benih yang ditanam di tanah subur Magadha, yang kelak tumbuh menjadi pohon beringin raksasa yang menaungi hampir seluruh anak benua. Sebagai simbol dari persatuan politik dan romansa ini, koin emas dicetak bukan hanya dengan wajah sang raja, tetapi juga wajah sang ratu yang berdiri setara di sampingnya. Sebuah proklamasi bahwa kekuatan Gupta lahir dari kemitraan, bukan sekadar dominasi tunggal. Namun, jika Chandragupta I adalah arsitek yang meletakkan batu pertama, maka putranya, Samudragupta, adalah badai yang menyapu seluruh cakrawala untuk memperluas halaman rumah mereka. Sejarawan modern sering menjulukinya sebagai Napoleon India. Namun perbandingan ini terasa kerdil karena Samudragupta tidak pernah mengenal Waterloo. Ia adalah personifikasi dari konsep Digvijaya atau penaklukan 4 penjuru. Kampanye militernya bagaikan arus sungai liar yang menerjang tanpa henti. Ia mencabut akar raja-raja di utara dengan kekerasan mutlak, sementara di selatan ia merambat seperti tanaman jalar yang mengikat lawan tanpa mematikan mereka, menerima upeti dan kepatuhan lalu mengembalikan tahta mereka. Prasasti Allahabad yang terkenal, yang dipahat pada pilar yang sama, yang digunakan oleh Ashoka yang damai berabad-abad sebelumnya, menjadi kanvas ironi sejarah, di mana Ashoka menuliskan pesan perdamaian. Samudragupta memahat daftar panjang raja-raja yang ia taklukkan, mengubah monumen pasifisme menjadi tugu kejayaan militer. Namun, jiwa Samudragupta bukanlah monolit batu yang kasar. Di balik baju zirahnya berdetak jantung seorang seniman.
Ia digambarkan dalam koin-koin emasnya sedang duduk bersila di atas dipan, bukan memegang tombak, melainkan memetik vena, alat musik dawai. Matanya terpejam menikmati melodi, menegaskan bahwa di tangan Wangsa Gupta, kekuasaan kasar dan kehalusan budaya adalah dua sisi dari koin yang sama. Puncak dari kurva kejayaan ini dicapai di bawah pemerintahan putranya, Chandragupta II, yang lebih dikenal dengan gelar legendarisnya, Vikramaditya atau Matahari Keberanian. Di bawah kepemimpinannya, Kekaisaran Gupta tidak lagi sekadar mesin perang, melainkan bertransformasi menjadi sebuah taman surga yang makmur dan damai. Ia menuntaskan urusan lama yang belum selesai dengan menghancurkan sisa-sisa kekuasaan Saka di barat, membuka kembali gerbang perdagangan ke Laut Arab, dan membiarkan kekayaan dunia mengalir masuk ke jantung India. Istana-istananya di Pataliputra dan Ujjain menjadi magnet bagi para intelektual, seniman dan ilmuwan yang dikumpulkan seperti 9 permata atau Navaratna yang menghiasi mahkota raja. Kemakmuran zaman ini terekam jelas dalam catatan peziarah Tiongkok, Fa Hien, yang berjalan kaki melintasi kekaisaran ini dengan mata terbelalak. Ia melukiskan sebuah negeri utopia di mana rakyatnya tidak perlu mendaftarkan rumah tangga mereka kepada polisi, di mana hukuman mati dan penyiksaan fisik telah dihapuskan, dan di mana orang-orang berdagang dengan jujur menggunakan kulit kerang sebagai uang receh. Ini adalah masa di mana keamanan begitu terjamin, sehingga seseorang bisa tidur dengan pintu terbuka, sebuah bukti dari efisiensi administrasi yang lunak namun tegas. Di bawah payung stabilitas politik ini, kehidupan religius India mengalami metamorfosis visual yang dramatis. Jika zaman Weda adalah tentang api pengorbanan yang abstrak dan asap yang membumbung ke langit, zaman Gupta adalah tentang batu yang dipahat menjadi rumah bagi para dewa di bumi. Hinduisme mulai mengambil bentuk yang kita kenal sekarang, bergeser dari ritual eksklusif menjadi devosi personal atau bhakti. Kuil-kuil batu pertama mulai bermunculan, bukan sebagai gua persembunyian, tetapi sebagai struktur yang berdiri bebas dengan menara Shikara yang meniru puncak Gunung Meru. Arsitektur gaya Nagara lahir di sini, di mana dewa-dewa seperti Wisnu dan Siwa tidak lagi sekadar konsep kosmik, melainkan diwujudkan dalam patung-patung yang memiliki proporsi fisik sempurna dan ekspresi ketenangan transenden. Kuil Dasavatara di Deoghar adalah mahakaya dari era ini, sebuah kotak perhiasan batu yang diukir dengan relief Wisnu yang sedang tidur di atas ular kosmik Ananta, bermimpi tentang penciptaan semesta. Meskipun para kaisar Gupta adalah penganut setia Wisnu, Vaisnava, mereka tidak memadamkan pelita agama lain. Sebaliknya, mereka menuangkan minyak toleransi yang melimpah. Universitas Nalanda didirikan dan didukung oleh dana kerajaan, berkembang menjadi mercusuar intelektual dunia yang menarik ribuan pelajar dari Tiongkok, Korea, dan Asia Tengah. Di asrama-asramanya yang bertingkat, mantra Buddha dan diskusi logika Hindu berdengung bersamaan tanpa konflik, menciptakan ekosistem pengetahuan yang hibrida dan subur. Namun, permata paling berkilau dari mahkota Gupta bukanlah emas ataupun batu permata, melainkan lonjakan jenius dalam ilmu pengetahuan yang melampaui zamannya. Di kota Pataliputra, seorang matematikawan muda bernama Aryabhata menatap langit malam bukan untuk mencari ramalan nasib, melainkan untuk memecahkan teka-teki semesta dengan bahasa angka. Dalam karyanya Aryabhatiya, ia melakukan revolusi mental yang sunyi namun dahsyat. Ia memberikan dunia konsep nol sebagai angka yang berfungsi, bukan sekadar kekosongan. Tanpa nol dari India ini, matematika modern dan dunia digital kita hari ini tidak akan pernah ada. Lebih jauh lagi, dengan keberanian intelektual yang menantang dogma, Aryabhata menyatakan bahwa bumi ini bulat dan berputar pada porosnya sendiri, menjelaskan terjadinya siang dan malam, sebuah kebenaran heliosentris yang diucapkan 1000 tahun sebelum Kopernikus. Ia juga menghitung panjang tahun matahari dengan presisi yang menakutkan, hanya meleset beberapa menit dari perhitungan modern. Di bidang lain, warisan medis kuno yang dirintis oleh Susruta dikodifikasikan dan disempurnakan.
dokter-dokter zaman Gupta melakukan operasi bedah yang rumit, mulai dari operasi katarak hingga rekonstruksi hidung atau rinoplasti, menggunakan instrumen besi yang ditempa dengan keahlian metalurgi tingkat tinggi. Keahlian yang sama yang menciptakan pilar besi Delhi, sebuah tugu yang berdiri menantang hujan dan panas selama 1.600 tahun tanpa sedikitpun berkarat, sebuah misteri kimiawi yang masih membuat bingung ilmuwan modern. Sementara para ilmuwan sibuk mengukur bumi dan langit, para sastrawan sibuk memetakan geografi jiwa manusia. Bahasa Sanskerta, yang sebelumnya merupakan bahasa ritual yang kaku, dipoles menjadi instrumen sastra yang lentur dan indah di tangan Kalidasa. Sering disebut sebagai Shakespeare-nya India, Kalidasa menulis drama dan puisi yang menjadikan alam sebagai cermin emosi manusia. Dalam mahakaryanya Abhijnana Shakuntalam, pengenalan Shakuntala, ia tidak sekedar menceritakan kisah cinta raja dan gadis pertapa yang melupakan cincinnya, tetapi mengeksplorasi nuansa rasa bersalah, memori, dan takdir dengan kehalusan psikologis yang mendalam. Dalam puisi Megaduta, Duta Awan, ia membayangkan awan monsun sebagai kurir yang membawa pesan rindu seorang kekasih yang terbuang melintasi gunung dan sungai India, mengubah geografi fisik menjadi peta emosional yang romantis. Sastra pada masa ini bukan hanya hiburan istana. Ia adalah sarana untuk menetapkan standar estetika dan etika bagi seluruh masyarakat. Bersamaan dengan itu, hukum dan tata sosial dikodifikasikan dalam Dharma Sastra, yang meskipun memberikan ketertiban hukum yang jelas, juga mulai mengeraskan garis-garis batas kasta dan peran gender yang sebelumnya lebih cair, menanamkan struktur sosial yang kaku yang akan bertahan lama melampaui umur kekaisaran itu sendiri. Sayangnya, tidak ada musim panas yang berlangsung selamanya. Menjelang akhir abad ke-5 Masehi, awan gelap mulai berkumpul di perbatasan barat laut, tempat yang sama yang pernah memuntahkan bangsa Yunani dan Saka. Kali ini, badai itu bernama Huna, White Hans, kavaleri nomaden dari stepa Asia Tengah yang terkenal dengan kebuasannya. Mereka datang bukan untuk berdagang atau berdialog, tetapi untuk merobek tenunan peradaban yang halus. Kaisar Skandagupta, cucu dari Chandragupta II, muncul sebagai pahlawan tragis terakhir dalam saga ini. Ia menghabiskan seluruh masa pemerintahannya dan menguras kas negara untuk memendung gelombang pasang barbar ini. Tidur di atas tanah telanjang di medan perang demi menyelamatkan warisan leluhurnya. Meskipun ia berhasil memukul mundur Huna untuk sementara waktu, upaya itu mematahkan tulang punggung ekonomi kekaisaran. Sepeninggal Skandagupta, struktur kekaisaran mulai retak dari dalam. Para gubernur provinsi yang dulunya setia mulai menyatakan kemerdekaan mereka, mencabik-cabik peta kesatuan yang telah digambar dengan susah payah. Mata uang emas yang dulunya murni mulai dicampur dengan logam murah, sebuah indikator fisik dari memudarnya kemakmuran. Zaman keemasan Gupta pun perlahan meredup, bukan dengan ledakan kiamat, tetapi dengan desahan panjang kelelahan sejarah. Namun, meskipun entitas politik Gupta runtuh menjadi debu pada pertengahan abad ke-6 Masehi, cahaya yang mereka nyalakan tidak pernah benar-benar padam. Konsep nol tetap hidup dalam matematika, kuil-kuil Nagara terus dibangun menjulang ke langit, dan drama Kalidasa terus dipentaskan. Kekaisaran Gupta telah berhasil menanamkan sistem operasi budaya klasik India dalam seni, agama, dan sains yang akan terus berjalan dan mendefinisikan identitas subbenua itu selama ribuan tahun berikutnya, bahkan ketika rajanya sudah lama terlupakan. Jika Kekaisaran Gupta pada puncaknya adalah sebuah simfoni orkestra yang megah dan harmonis, maka babak terakhirnya adalah suara senar yang putus satu persatu di tengah pertunjukan. Keheningan emas zaman klasik mulai terganggu, bukan oleh bisikan pemberontak, melainkan oleh lolongan serigala dari stepa Asia Tengah. Bangsa Huna Putih yang dipimpin oleh panglima perang kejam seperti Toramana dan putranya Mihirap Ula
menerjang celah-celah pegunungan barat laut bagaikan longsoran salju yang membawa batu-batu tajam. Mereka tidak datang untuk membangun peradaban, melainkan untuk membakar kota dan menjarah vihara. Meskipun kaisar terakhir yang tangguh, Skandagupta, sempat berdiri sebagai tanggul penahan ombak yang heroik, biaya pertahanan yang terus-menerus ini menguras darah ekonomi negara hingga kering. Perbendaharaan kerajaan di Pataliputra yang dulunya melimpah ruah, kini menyusut cepat, memaksa pencetakan koin emas dengan kadar yang semakin rendah. Sebuah metafora fisik dari kemurnian kekuasaan yang sedang memudar. Namun, benteng yang kokoh sekalipun akan runtuh jika rakyat menggerogoti tiangnya dari dalam. Tragedi sesungguhnya dari Kekaisaran Gupta bukanlah hantaman palu godam Huna dari luar, melainkan pelapukan tulang punggung administrasinya sendiri. Para penerus Skandagupta adalah bayang-bayang pucat dari leluhur mereka, raja-raja boneka yang lebih sibuk dengan intrik harem daripada strategi perang. Di tengah kevakuman kepemimpinan pusat ini, para samanta atau tuan tanah feodal dan gubernur provinsi mulai melepaskan topeng loyalitas mereka. Mereka berhenti menyetorkan pajak ke pusat dan mulai memproklamasikan diri sebagai maharaja di wilayah masing-masing. Desentralisasi ini mengubah struktur kekaisaran yang dulunya monolitik menjadi tumpukan pasir yang berserakan. Otoritas Raja Pusat tidak lagi menjangkau seluruh benua, tetapi menyusut hanya sebatas tembok istahanya sendiri, sementara di luar sana hukum rimba kembali berkuasa. Menjelang tahun 550 Masehi, peta politik India telah kembali ke wujud aslinya yang terfragmentasi, seperti kaca cermin yang dibanting ke lantai. Tidak ada lagi payung kekaisaran tunggal yang menaungi anak benua. Masyarakat pun mengalami metamorfosis fundamental. Ekonomi uang yang dinamis dan perdagangan internasional yang sibuk perlahan digantikan oleh ekonomi agraria tertutup. Sistem gaji tunai untuk pejabat negara lenyap, digantikan oleh hibah tanah yang secara efektif melahirkan sistem feodalisme India yang kaku. Penduduk kota mulai bermigrasi kembali ke desa-desa, mencari perlindungan di bawah ketiak para penguasa lokal yang kuat, menandai berakhirnya fase urbanisasi besar kedua dalam sejarah kuno India. Meskipun tirai panggung India kuno turun dengan suasana yang suram dan penuh debur runtuhan, warisan yang ditinggalkannya tidak ikut terkubur. Peradaban ini telah menanam benih-benih raksasa yang akan terus tumbuh melampaui zaman. Sistem desimal dan konsep nol yang lahir dari rahim intelektual India, sebuah fondasi logika yang kelak diadopsi dan disebarkan oleh dunia Arab ke penjuru bumi, tetap menjadi tulang punggung sains global. Sementara itu, filsafat yoga dan ajaran non-kekerasan, ahimsa, telah menjadi hadiah spiritual India bagi kemanusiaan. Kuil-kuil batu yang mulai menjulang dan epos-epos Sanskerta yang telah dikodifikasi menjadi jangkar identitas budaya yang tak tergoyahkan. Keruntuhan Gupta bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah malam panjang yang diperlukan sebelum fajar menyingsing kembali. Di ufuk timur, bayang-bayang zaman pertengahan mulai terlihat, menunggu kedatangan tokoh-tokoh baru seperti Raja Harsha dan Ksatria Rajput untuk mengambil alih obor sejarah dan memulai babak baru yang tak kalah epik.